Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dan bunda-bunda, balik lagi di channel YouTube saya Nur Ali Patin. Gimana nih kabarnya teman-teman dan bunda-bunda? Semoga dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu. Semoga teman-teman dan bunda-bunda selalu dilancarkan usahanya dan dilancarkan juga rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dilanjut aja nih ke videonya ya. Jadi di video kali itu aku mau berbagi cara aku menata dapur ya teman-teman. Jadi semoga video ini tuh bisa menginspirasi gitu ya teman-teman. Nah ini tuh untuk, penataan piring, mangkok, dan juga gelas, sendok, garpu, ini tuh aku simpan di rak yang putih seperti ini ya teman-teman. Ini tuh raknya kayak buat, peniris gitu ya teman-teman, tapi ini aku pakai untuk menyimpan aja, jadi untuk rak piringnya ini aku simpan aja di sini ya teman-teman. Untuk rak yang bagian paling bawah itu aku simpan mangkok sama baskom gitu, baskomnya juga ukurannya sedang gitu ya, nggak kecil nggak besar juga. Kalau untuk rak yang di bagian tengah ini aku simpan, piring-piring, kemudian untuk rak yang di bagian paling atas itu aku simpan cangkir, kemudian gelas-gelas, sendok, garpu ya, sama yang, di tempat sendok merah itu ada pisau gitu teman-teman. Jadi itu satu set gitu ya untuk sendok merah, itu ada sendok kecil, sendok yang agak besar, kemudian ada garpu, ada pisaunya juga. Jadi satu set gitu ya. Nah, kalau untuk tempat sendok yang pink itu aku simpannya random ya, ada centong nasi, ada garpu, ada sedotan, ada sendok juga. Untuk penataan di sebelah rak piring ini aku simpan tudung saji sama ada rice cooker ya teman-teman. Jadi itu aku simpan di situ. Kemudian di tempat, apa namanya, meja kompor ini aku ada simpan, di samping kompor ini aku simpan tempat minyak sama ada tempat pisau, gunting, kemudian ada, apa namanya tuh, yang buat mengupas, sayuran gitu ya atau, buah juga bisa kali ya. Untuk, apa namanya, ada spatula juga yang untuk, kalau aku habis ngulek bumbu gitu pakai spatula yang pink itu. Kemudian ini di, apa namanya, samping tempat minyak aku simpan kompor gitu ya teman-teman. Dan untuk minyak bekas itu aku simpan di toples mini ya yang tutupnya bening. Oke, kita lanjut nih ke bagian, atas, apa namanya tuh, atas meja kompor ya teman-teman. Nah, di rak yang putih ini yang untuk rak perbumbuan itu aku simpan talenan ya teman-teman, ini aku gantung di rak putih ini. Jadi ini tuh rak untuk, apa namanya, pertepungan gitu ya, kemudian di bawah raknya ini kan ini raknya 2 susun gitu ya teman-teman. Jadi untuk rak, yang di bagian paling atas itu aku simpan untuk pertepungan dan untuk di rak yang keduanya ini aku simpan untuk tempat gula, terus ada SKM, terasi, sama asam jawa dan yang satunya itu kalau nggak salah jintan hitam ya. Jintan hitam. Nah, ini untuk penataannya juga seperti ini aja ya. Ini aku menggunakan toples ini ya teman-teman yang ukurannya nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil juga ya. Pokoknya ada yang sedang, ada yang kecil juga sih ya untuk toples. Nah, untuk toples yang pertepungan ini tuh toples, bekas sosis so nice gitu ya. Untuk tutupnya itu aku pilok pakai warna pink ya teman-teman. Jadi untuk bagian luarnya aja yang aku pilok ya untuk tutup bagian luar. Jadi untuk bagian dalamnya itu tutupnya nggak aku pilok ya, masih warna semula gitu ya, warna oranye. Kemudian di samping rak pertepungan ini lanjut ke bagian rak sini ya, rak perbumbuan. Nah, di sini tuh ada, apa namanya, kayak kaldu ayam, garam gitu ya, kemudian ada sasa, ada apa lagi ya, kemiri, ketumbar, sama lada bubuk. Nah, untuk nama yang ini tuh nggak ada namanya ya, kehapus gitu. Nah, untuk, nama-nama bumbunya ini tuh aku bikin sendiri ya teman-teman dari, wall stiker, sisa gitu ya yang warna putih, kemudian itu aku tulisannya itu pakai apa namanya, spidol ya teman-teman. Jadi jangan salpok sama tulisan aku yang kurang bagus ya. Nah, kita lanjut nih ke bagian sini, ini tuh yang untuk nyalain lampu gitu teman-teman, aku tutup pakai, daun rambat plastik gitu ya. Nah, untuk, kabel ini juga aku tutup menggunakan, sama ya daun rambat plastik juga, jadi ini aku tutup aja seperti ini biar gak terlalu kelihatan banget gitu ya kabel-kabelnya. Nah, tadi juga di samping tempat perbumbuan itu aku simpan, maksudnya aku kasih hiasan juga ya, daun rambat juga, daun rambat plastik gitu ya teman-teman, jadi aku kasih aja hiasan. Nah, ini untuk stop kontak itu aku simpan di situ ya, kemudian ini lanjut ke bagian, meja ya, ini meja kompor aku tutup menggunakan gorden kolong ya teman-teman, jadi biar nggak kelihatan banget untuk perabotan yang ada di dalamnya.
Kemudian untuk lemari coklat juga itu dalamnya itu perabotan juga ya sama. Kita lanjut aja ya teman-teman ke bagian, apa namanya tuh, dalam lemari coklat dulu ya. Jadi untuk dalam lemari coklat ini tuh isinya, perabotan random seperti ini ya. Dan ini tuh jangan salpok sama penataannya ya teman-teman. Jadi ini tuh sebisa mungkin aku, tata dengan rapih gitu ya teman-teman ya, walaupun kadang suka berantakan lagi. Tapi nggak apa-apa, bisa dirapihin lagi dan bisa ditata kembali. Nah ini untuk, kaca lemari coklat ini tuh aku kasih kertas kado ya teman-teman, jadi biar menutupi untuk perabotan yang ada di dalamnya ini. Ini aku pakai kertas kado yang seperti ini ya, kemudian untuk kertas kadonya itu aku cuma pakai insulasi ban ataupun lakban gitu ya, yang warna putih ya warna hitam maksudnya. Nah, alhamdulillah jadi bisa menutupi gitu ya untuk perabotan yang ada di dalamnya itu nggak kelihatan gitu dari luar ya teman-teman. Jadi walaupun isi dalam lemarinya itu lagi berantakan, jadi nggak kelihatan gitu ya teman-teman. Dan ini dia untuk isi dalam lemari yang di bawah kolong meja kompor ya, itu aku perlihatkan aja sedikit karena kurang enak dilihat ya teman-teman. Nah, segitu aja teman-teman untuk penataan, cara aku menata dapur ya teman-teman. Semoga bisa menginspirasi ya teman-teman, dan semoga videonya ini tuh bisa bermanfaat ya. Oke, kita lanjut aja nih ke videonya ya teman-teman. Di sini tuh aku lanjut aja nih untuk masak-masak ya teman-teman. Ini tuh aku mau masak menu simpel aja sih. Ini untuk, apa namanya tuh, bawang merah sama bawang putihnya tadi udah aku irisin, jadi ini tinggal aku goreng aja. Untuk cabenya itu nanti aku mau masukin utuh aja ya, aku tuh pakai cabai rawit yang merah itu yang pedas gitu ya teman-teman, makanya nggak aku irisin karena, Dede Alipa juga anakku gitu ya makan gitu untuk sayurnya. Jadi takutnya kepedesan, jadi untuk cabenya ini aku masukin utuh aja. Nah ini dia untuk sayurannya, di sini tuh ada sayuran, sesame gitu ya, sama ada wortel, ini tuh udah aku cuci bersih ya teman-teman, jadi tinggal dimasak aja. Dan ini udah aku tambahkan air ya, jadi ini aku langsung juga masukin untuk wortelnya. Kemudian di sini tuh aku udah siapkan juga nih untuk, adonan bakwan jagung ya teman-teman, jadi tinggal digoreng aja nih untuk bakwan jagungnya. Dan ini dia untuk, sayuran sesimnya ya, ini tuh udah aku potongin, udah aku cuci bersih ya teman-teman, cuman nggak aku record. Dan sekarang ini aku mau langsung aja buat tambahkan bumbu-bumbu penyedap gitu ya, penyedap rasa. Teman-teman, bunda-bunda hari ini tuh pada masak apa nih? Boleh ya sharing-sharing di kolom komentar. Siapa tahu menunya teman-teman dan bunda-bunda itu bisa jadi menu aku nih buat masak di hari berikutnya. Terima kasih banyak ya teman-teman dan bunda-bunda yang udah mau mengklik video aku ini. Semoga video aku ini bisa memotivasi dan bisa menginspirasi teman-teman dan bunda-bunda. Terima kasih juga buat yang udah selalu nontonin video aku, udah subscribe ke channel YouTube aku dan udah support channel YouTube aku. Semoga kebaikannya teman-teman dan bunda-bunda dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa ya ditekan tombol subscribe-nya. Nyalakan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan biar channel YouTube aku juga bisa makin berkembang ya. Oke, dilanjut aja nih ke videonya lagi ya teman-teman. Di sini tuh aku udah masukin aja nih untuk sayuran sesimnya ya. Ini tinggal diaduk aja dan tinggal ditunggu sebentar. Jadi cepet banget gitu matang ya untuk sayuran sesim. Kemudian ini aku ambil mangkok. Ini aku mau langsung aja buat pindahkan masakannya ini untuk masakan sayuran gitu ya. Ini untuk sayurnya aku pindahkan aja ke mangkok ya teman-teman, karena aku tuh mau langsung aja untuk goreng bakwan jagung. Nah ini aku, langsung aja pindahkan gitu ya untuk sayurnya, kemudian aku tuh mau, apa namanya, langsung aja buat panasin minyak goreng ya teman-teman. Ini untuk kualinya tadi udah aku kasih air dulu gitu ya teman-teman, karena kan habis, bekas masak sayur gitu ya. Jadi untuk nyuci kualinya itu nanti sekalian gitu ya teman-teman, karena ini kan udah tanggung gitu ya bekas habis masak sayur gitu, dan nggak terlalu kotor juga gitu bekas masak sayur itu. Jadi aku cuma apa namanya, kasih air aja tadi itu untuk kualinya atau wajannya gitu ya. Kemudian ini aku udah tambahkan minyak goreng, untuk minyak gorengnya ini udah panas, langsung aja di sini aku goreng untuk bakwan jagungnya.
Untuk bumbu bakwan jagung juga tadi udah aku tambahkan ya teman-teman. Untuk bumbunya itu aku diulek ya, yaitu pakai, bawang merah, kemudian pakai sedikit kemiri, pakai lada bubuk juga, sama pakai ketumbar bubuk ya sedikit. Sama aku tambahkan kaldu ayam sama penyedap ya teman-teman. Nah ini aku gorengnya, beberapa dulu gitu ya untuk bakwan jagungnya. Jadi kalau belum selesai nanti aku tinggal goreng yang kedua kalinya ya untuk bakwan jagungnya. Dan sekarang ini aku mau langsung aja buat balikin bakwan jagungnya ya teman-teman. Di sini untuk kuahlinya atau wajannya itu bagian pinggirannya itu, kelihatan, namanya habis, dipakai bekas masak sayur gitu ya, pasti itu ada kelihatan gitu bagian pinggirannya. Jadi nanti aku cucinya sekalian gitu ya teman-teman. Teman-teman dan bunda-bunda saat lagi nonton video aku lagi pada ngapain nih? Lagi masak, lagi beres-beres, atau lagi santai-santai nih? Atau ada yang lagi di luar rumah nih teman-teman, bunda-bunda boleh ya sharing di kolom komentar aku di bawah. Alhamdulillah ini dia untuk masakannya udah mateng ya teman-teman, bakwan jagung sama sayur sesim dicampur wortel. Dan itu jangan salpok itu kelihatannya lumayan agak banyak, minyak gitu ya di sayurnya, padahal aku tuh cuma pakai sedikit tadi untuk minyak gorengnya, tapi di sayurnya itu kelihatannya banyak ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting rasanya itu enak ya teman-teman, dan keluarga pun suka. Oke teman-teman dan bunda-bunda, terima kasih banyak ya udah mau ngikutin aktivitas aku hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucapan. Sekian videonya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku berikutnya.